Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara dalam program Sharing and Inspiring dalam segmen Renungan Pagi. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi hari yang baru dan kita mau memulai hari yang baru dengan merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya selalu doakan ya, kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini, saudara-saudara dijamah, dikuatkan, diteguhkan. Bahkan saya berdoa ketika saya share firman Tuhan, ada kuasa yang mengalir, yang membuat hati saudara bergejolak mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya, supaya setiap subscriber saya diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan sukses dalam pekerjaan, dan terutama bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kami mulai hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini mencelikkan mata rohani kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita lanjutkan Matius 21 sekarang. Dan kita baca hari ini sampai ayat 3. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi ini adalah kalimat perantara ya, pengantar ya. Jadi Yesus sudah menampakkan diri beberapa kali, kemudian Yesus menampakkan diri lagi ya. Pada saat ini jelas di Danau Tiberias ya. Yesus menampakkan diri, nanti tujuan tentu Yesus menampakkan diri ini penting bagi murid-murid, terutama yaitu di Tiberias. Karena apa? Karena Yesus juga berbicara bahwa kepada murid-murid bahwa ia akan menemui mereka di Danau Tiberias. Jadi ayat pertama ini merupakan pengantar, seperti pengantar kepada satu peristiwa. Nah, kira-kira bagaimana alur ceritanya? Itu ada di kedua. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua murid lainnya. Di pantai itu ada beberapa orang. Beberapa orang mereka berkumpul di situ, dan kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga berangkat dengan engkau." Nah, ada beberapa penafsiran ketika orang menemukan perikop ini. Saya masih ingat satu kali ada orang menafsirkan bahwa ketika Petrus ya menangkap ikan ini merupakan sebuah seperti dia kembali kepada hidup lama. Jadi dia sudah putus asa ya, karena sudah kehilangan sang juru selamat yang dianggap dia sang Mesias. Saya tidak tahu apakah penafsiran demikian masih ada di luar sana atau tidak, tapi yang pasti pernah saya dengar. Tetapi kalau kita perhatikan di pasal 21, Yesus itu sudah menampakkan diri beberapa kali. Ya.
Yang pertama itu kepada Magdalena. Kemudian itu ada di pasal 20. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi, ya, pada ayat 19. Kita mundur sedikit ke atas, ya. Ketika hari sudah malam pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Jelas, Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid kecuali satu. Siapa itu? Ayat 24, itu Thomas. Thomas tidak ada pada saat itu, sehingga Thomas berkata, saya nggak percaya kalau saya nggak lihat. Artinya, sebelum mereka bertemu di Galilea, di Danau Tiberias ini, mereka sudah, setidaknya Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka 2 kali yang tercatat. Okay. Jadi kalau kita berkata bahwa pada saat itu Simon Petrus memancing itu adalah sebuah ekspresi kembali kepada hidup lama, sebenarnya tidak benar sepenuhnya. Tidaklah demikian. Karena kita melihat, kita tahu bahwa Simon Petrus sudah melihat Yesus. Sehingga kita tidak bisa berkata dia memancing ini karena dia kecewa. Belum. Tidak bisa kita katakan dia pergi kembali memancing itu karena dia ingin kembali kepada hidup lamanya. Ya bisa saja karena sudah beberapa hari ya takut di rumah, ya mencoba pergi ke pantai mulai beraktivitas seperti biasa, hanya mencoba melepaskan kejenuhan. Dan kita tidak bisa berkata sepenuhnya karena Petrus kecewa. Menurut saya yang lebih tepat, karena pada saat itu murid-murid itu belum mendapat mandat. Jadi murid-murid masih kebingungan nih, oke kita sudah ketemu ya, Sang Mesias sudah bangkit, dia adalah Tuhan ya. Mereka murid-murid semua mengaku dia adalah Tuhan. Tetapi mereka pada bingung. Bingungnya apa? Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Itu sebabnya ya mereka kumpul di pantai, ya Mesias sudah hidup lagi. Mereka belum tahu apa yang harus dikerjakan. Belum diberikan mandat kepada mereka, sehingga mereka mulai fokus kepada mandat tersebut. Sehingga kalau dikatakan pada konteks ya Yohanes 21, Simon Petrus mengajak teman-temannya yang lain, itu sebuah konteks, sebuah kekecewaan, menurut saya kurang tepat. Karena Petrus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka yang lebih tepat adalah pada saat itu Petrus belum memiliki mandat. Dan kita tahu memang pada saat itu karena Petrus belum mulai memiliki mandat atau apa yang harus dikerjakan, itu sebabnya dia kembali memancing. Ya, dia kembali memancing karena dia berpikir ya Mesias nanti, ya Mesias hidup, ya menampakkan diri juga hanya waktu tertentu, ya sudahlah. Tetapi nanti kalau kita baca di ayat ke-15, disitulah nanti Simon Petrus mendapat mandat. Sehingga dia tahu jelas apa yang harus dia. Demikian juga saudara-saudara kalau kita bertanya apa ini aplikasinya kepada kita secara pribadi.
Saya ingat kesaksian seorang hamba Tuhan dia berkata, saya menunggu pengutusan dulu, baru saya pergi. Padahal kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, Yesus berkata di Yohanes 20:21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus. Nah, kita sebenarnya ayat ini berlaku untuk kita diutus menjadi terang. Kalau kita baca kitab Matius dikatakan kita menjadi terang lewat perbuatan baik kita supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Nah, kita bersyukur pada saat ini sudah ada firman yang tertulis, sudah ada mandat yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak perlu lagi membuang-buang waktu, ataupun kita, kalau orang bule bilang, living around the bushes, atau melakukan hal yang sia-sia, tapi kita bisa lebih efektif lagi di dalam kehidupan kita. Jadi pagi ini kita semua saudara-saudara, kita belajar. Yang pertama, kita tidak bisa setuju sepenuhnya, ya, kalau ada berkata bahwa Petrus ini kembali memancing karena dia kecewa. Tidak, kita tahu bahwa Petrus setidaknya kalau dalam konteks ini dia sudah 2 kali bertemu dengan Yesus yang tercatat, ya. Udah 2 kali bertemu dengan Tuhan Yesus, maka seharusnya Petrus tidak kecewa lagi. Maka yang lebih mendekati adalah Petrus kembali memancing karena bingung, ya. Bingungnya apa? Dia belum tahu apa yang dia harus kerjakan karena dia belum mendapat mandat. Mandat itu nanti diberikan kepada Petrus, yaitu pada ayat 15. Maka penerapannya bagi kita, kita semua sudah diutus, kita semua sudah diberikan mandat, mari kita menjadi terang, ya. Berdasarkan Matius 5, mari kita menunjukkan perbuatan baik kita, supaya Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Haleluya. Sekian renungan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.